Apakah saudara semua diberkati Tuhan, amin? Yang diberkati boleh lambaikan tangan saudara, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Yesus, Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Di bulan ini kita masuk di bulan misi saudara. Di bulan April kita masuk di bulan misi sebagai gereja Tuhan di MCC. Kita mau supaya kita mengerjakan kehendak Tuhan, memuridkan, memberitakan Injil, bersaksi tentang Yesus kepada banyak orang. Supaya melalui kehidupan kita seperti nyanyian yang kita nyanyikan tadi, bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Jadi itu sebabnya menyambung dari apa yang minggu lalu yang sudah disampaikan firman Tuhan kepada kita bahwa ada banyak di luar sana yang sedang dirampok, ada banyak di luar sana yang sedang membutuhkan belas kasihan, membutuhkan kasih Tuhan, membutuhkan untuk mereka uluran tangan, mereka diselamatkan. Nah pagi ini saya ingin kita belajar sebuah tema senjata mengalahkan iblis di akhir zaman, saudara ya. Kenapa ini penting buat kita? Ini ada hubungannya saudara, karena mau sadar nggak sadar kita suka nggak suka, memang kita sedang ada di akhir zaman. Coba bilang sama-sama kiri kanannya, kita ada di akhir zaman. Supaya kita melek, kadang-kadang kita, dunia ini akan berusaha untuk menina bobokkan kita, dunia ini akan berusaha untuk menggiring kita kepada semua hal-hal supaya kemudian begini, kita semakin cinta dunia, kita semakin suka dunia, kemudian kita lupa bahwa begini, sebenarnya kita sudah ada di penghujung dari akhir zaman. Bahkan kalau kita baca Alkitab, firman Tuhan berkata Tuhan sudah di ambang pintu, sebentar lagi Tuhan akan datang untuk menyatakan dirinya untuk yang kedua kali dan akan membawa kita ke tempat yang dimana Tuhan sudah siapkan kita berada. Tapi pertanyaannya begini, apakah kita siap? Pernah nggak kita mempersiapkan diri kita bahwa gini, kita sudah hidup di akhir zaman, apa yang harus saya lakukan menurut kehendak Tuhan? Bukan hanya menurut apa yang saya suka, bukan hanya menurut apa yang orang lain suka, tapi apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Amin. Sayangnya begini, iblis tahu bahwa dia punya waktu yang singkat, iblis tahu bahwa ini adalah akhir zaman, makanya iblis berusaha bekerja lebih giat, lebih keras lagi untuk menyesatkan lebih banyak orang, untuk menggiring banyak orang menuju kepada kebinasaan. Tapi sayangnya, ini sayangnya nih, gereja Tuhan tidak tahu, pura-pura nggak tahu dan tidak mau tahu bahwa kita sudah di akhir zaman dan waktunya sudah sangat dekat. Kita akan belajar. Kenapa saya merenungkan ini penting buat kita, supaya nanti kita belajar bahwa begini, karena iblis tahu bahwa ini adalah waktu-waktu penentuan, waktu yang sangat terbatas, waktu yang sangat singkat. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, dia bekerja lebih keras, dia mengeluarkan jurus-jurus pamungkasnya untuk begini, bahkan kalau bisa dia akan menjatuhkan, menyesatkan orang-orang pilihan Tuhan. Saya ulang, karena dia tahu waktunya singkat, waktunya nggak lama lagi, makanya iblis hari ini bekerja lembur. Coba bilang sama-sama lembur. Saudara yang terbiasa lembur mungkin, aduh saya juga lembur juga Pak, gitu ya kan saudara ya. Tapi kadang-kadang pertanyaan gini, kita lembur untuk apa? Kalau iblis lembur, dia lembur untuk menyesatkan, membinasakan. Bahkan kalau bisa dia akan membawa banyak orang pilihan yang sudah ditebus oleh Tuhan untuk mereka terhilang dari Tuhan. Nah kita mau mulai dulu saudara dari Wahyu pasal yang ke-12 ayat 11. Coba kita baca bersama-sama ayat ini, 2, 3. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah kalau saudara baca dalam Wahyu pasal 12 ini, sebenarnya Wahyu 12 ini adalah sebuah penglihatan, suatu penglihatan yang Tuhan berikan kepada seorang rasul yang sebenarnya dia dianiaya, namanya Rasul Yohanes. Dia dibuang di sebuah pulau namanya Pulau Patmos, lalu kemudian Tuhan menyingkapkan sebuah pewahyuan, makanya disebut wahyu. Ini yang terakhir ditaruh di Alkitab sebab memang ini pewahyuan terakhir dari Rasul Yohanes yang Tuhan berikan tentang akhir zaman. Nah kalau saudara baca ini sebenarnya khususnya pasal 12, saudara akan melihat bahwa ada penggambaran, ada seorang perempuan yang penuh dengan kemuliaan matahari, bulan dan bintang-bintang. Dan dia lagi sedang hamil, lalu ada naga besar. Kalau saudara baca terus itu bicara tentang setan atau syaiton saudara. Seru sebenarnya. Saran saya bacalah Wahyu pasal 12.
saudara akan menemukan bahkan itu lebih hebat daripada Star Wars tentang bintang-bintang. Itu ada banyak hal-hal yang khayalan. Makanya kalau saudara baca ini, saudara nggak perlu takut nanti nggak perlu saudara bimbang nanti gimana cara menerjemahkannya. Karena memang ini adalah penglihatan masa depan. Tapi yang saudara perlu tahu bahwa semua yang digambarkan dalam wahyu ini itu bicara tentang gereja Tuhan, iblis dan Tuhan. Dan kemudian diakhiri dengan kemenangan dari gereja Tuhan. Katakan sama-sama, kita menang. Pada akhirnya kita menang juga, saudara. Jadi gak perlu takut dengan semua intimidasi setan, gak usah takut dengan semua apa yang dilakukan. Sebenarnya begini, kisah daripada wahyu ini diceritakan bagaimana kemudian nanti iblis dihukum, lalu kemudian bagaimana gereja Tuhan, orang-orang yang diselamatkan, mereka akan ditempatkan dalam kemuliaan Tuhan di hadapan Tuhan, dan apa yang harus mereka lakukan, di mana nanti mereka berada, itu tentang masa depan kita. Itu nanti kalau saudara baca Wahyu 12, 19, 20 sampai 21, 22 saudara akan menemukan di sana tentang bagaimana Tuhan dan gerejanya akan hidup dalam kemuliaan yang kekal. Tapi khusus pasal 12 ini, kalau saudara baca, ini sebuah nubuatan tentang gereja Tuhan, pertarungan gereja Tuhan, dan apa yang iblis coba lakukan untuk menghancurkan gereja Tuhan. Karena selalu terbanyak kalau saudara baca di Alkitab, perempuan itu selalu menggambarkan tentang gereja Tuhan, calon mempelai Tuhan. Dan iblis naga itu udah jelas, ini bukan, mohon maaf kalau ada saudara margasi naga saudara ya. Saudara gak termasuk dalam bagian Wahyu pasal 12 ini. Kalau saudara ada dalam rencana Tuhan. Yang seliong, saudara, ada juga mungkin yang famnya liong itu bukan berarti ini maksudnya, ini naga ini benar-benar naga yang setan ini saudara ya. Jadi mohon maaf tidak menyangkut pautkan, tapi ini fakta yang digambarkan oleh Alkitab bahwa ada sebuah peperangan yang real di sorga, tapi juga ada peperangan yang nyata, sebuah fakta realita, peperangan rohani juga yang terjadi di bumi antara gereja Tuhan dan juga kuasa kegelapan. Amin saudara ya. Ini memang kita ada agak-agak akhir zaman saudara sedikit, tapi nanti percayalah saya akan bawa kembali kepada misi kita. Nah, kenapa kita perlu belajar dua senjata yang perlu kita persiapkan diri kita sebagai gereja Tuhan, supaya kemudian kita bisa menang. Karena memang begini, Tuhan berikan senjata kemenangan kepada gerejanya untuk mengalahkan iblis yang terus berusaha memburu dan memerangi gerejanya sampai hari ini. Kalau saudara lihat mungkin gereja semakin dipersulit, ada banyak tantangan yang dialami oleh gereja, kita mengalami banyak aniaya, itu penggenapan firman Tuhan. Bilang kiri kanannya, itu penggenapan firman Tuhan. Kalau ada perlakuan diskriminatif yang saudara alami karena saudara percaya kepada Kristus, itu penggenapan dari firman Tuhan. Karena memang begini, iblis akan berusaha dengan semua upayanya supaya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan terintimidasi, merasa takut, lalu kemudian menyerah dan meninggalkan imannya kepada Kristus. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan dua senjata kemenangan buat kita. Amin. Nah, kita akan belajar hari ini dua senjata gereja Tuhan untuk menang melawan iblis di akhir zaman. Kita dari Wahyu tadi yang kita baca, saran saya saudara bacalah Wahyu pasal 12, itu menarik banget ceritanya. Saudara baca, saudara kemudian supaya mata rohani kita, mata iman kita bisa melihat apa yang sedang terjadi hari ini. Apa realita yang sedang kita lihat itu punya korelasi dengan apa yang firman Tuhan catat dalam Wahyu pasal 12 ini. Nah, kita baca dulu ayatnya sederhana. Coba kita baca dengan suara yang keras, 2, 3. Dan mereka mengalahkan dia. Ini kalau sudah baca dia ini siapa maksudnya? Ini setan, ini naga merah yang besar itu. Naga besar itu atau setan itu. Dan mereka mengalahkan setan atau iblis oleh apa? Darah anak domba Allah. Makanya begini, senjata yang pertama yang perlu kita miliki adalah oleh darah anak domba. Kalau saudara baca dalam Wahyu 12 ayat yang ke-10, dia berkata begini, ada nyanyian yang sering kita nyanyikan. Sekarang telah tiba, apa saudara? Keselamatan dan kuasa. Kita percaya bahwa begini, ayat ini dimulai dengan ayat 10 dikatakan bahwa Tuhan memerintah atas segala sesuatu. Jadi jangan perlu takut, gak perlu takut karena gini, Tuhan tetap pegang kendali. Coba bilang kiri kanannya, Tuhan tetap pegang kendali. Di akhir zaman apapun yang sedang kita alami, percayalah siapa yang pegang kendali saudara? Tuhan. Siapa yang memerintah?
Tuhan, dia berkuasa atas segala sesuatu, bahkan atas musuh kita, atas setan sekalipun. Itu sebabnya oleh darah anak domba, mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Kenapa ini penting? Kenapa darah anak domba ini menjadi senjata yang utama untuk kita bisa menang dan mengalahkan iblis? Karena memang Alkitab berkata kepada kita, serangan dan senjata iblis di akhir zaman ini yang paling hebat, dia akan melakukan dakwaan. Dia akan mendakwa kita, dia akan menuduh, menghakimi, dia akan membuat kita hidup dalam rasa bersalah, merasa tidak layak. Karena begitu kita didakwa, dituduh, dihakimi, rasa bersalah, tidak layak, ini yang terjadi. Iman kita pasti kering. Tidak ada orang yang hidup dalam rasa bersalah mengalami revival dalam Tuhan. Saya belum pernah temukan. Tidak pernah ada orang yang hidupnya terus dituduh dengan rasa bersalah. Kamu gak layak, kamu orang berdosa, kamu orang yang penipu apapun. Tidak pernah ada orang yang hidupnya seperti itu. Dia mengalami lawatan Tuhan tiap hari dalam hidupnya. Saya belum pernah melihat. Makanya gini, cara iblis yang paling hari ini, yang paling terus, yang paling utama dilakukan adalah dia menghakimi, mendakwa kita. Kamu suami yang gagal, kamu istri yang gagal, orang tua yang gagal, kamu anak muda yang gagal. Itu sebabnya kalau kita sudah terus dihakimi tiap hari, yang terjadi adalah gini, iman kita kering. Dan kemudian kita akan kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Kita akan hidup dalam penyesalan. Padahal kita semua sudah ditebus oleh darah anak domba Allah. Amin saudara? Saya nggak tahu, mungkin ada di antara kita yang sedang dihakimi. Atau saudara berkata, Pak, saya tidak didakwa. Karena saya pendakwanya tiap hari. Bertobat juga saudara. Saudara perlu tahu bahwa darah anak domba juga telah menebus orang-orang yang saudara dakwa dan hakimi. Amin. Jangan hidup dalam penghakiman. Makanya saudara kalau baca, coba dinaikkan ke satu ayat lagi. Di Wahyu pasal 12 tadi. Saudara kalau coba kita baca Wahyu 12 ayat yang ke-10 tadi, apa katanya? Ini supaya kita baca, boleh baca Alkitab kita saudara masing-masing di ayat yang ke-10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, ini suaranya dari mana saudara? Dari sorga. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kuasanya dia yang diorapinya karena telah dilemparkannya ke bawah siapa? Pendakwa saudara kita. Apa yang dilakukan? Yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Siang dan malam kata Alkitab. Bayangkan kalau kita nggak menyadari bahwa gini, saya sudah ditebus oleh darah Yesus, saya sudah dikuduskan oleh darah Yesus, kita pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Percayalah. Kita nggak punya cukup kekuatan untuk menghadapi tipu daya setan, tipu daya iblis, penghakimannya, pendakwaannya. Kalau kita nggak berdiri teguh dalam darah anak domba Allah. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus dan telah diselamatkan oleh darah anak domba Allah. Katakan amin saudara. Berikan tepuk tangan dulu buat darah anak domba Allah yang telah dicurahkan buat saya dan saudara. Hari ini kalau ada orang berkata, mungkin ada Kristen progresif, apa aja namanya. Mungkin mereka akan mulai mengaburkan bahwa gini, oh enggak. Mungkin bukan cuma darah Yesus, enggak cukup darah Yesus. Masa cuma orang darah Yesus saja yang diselamatkan? Ini yang Alkitab katakan kepada kita. Hanya oleh darah anak domba Allah kita bisa mengalahkan iblis. Kepintaran, kekayaan, jabatan apapun enggak akan bisa mengalahkan iblis. Hanya darah anak domba Allah. Hanya darah anak domba Allah. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini saya renungkan waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini saudara, beberapa 2 minggu saya merenungkan firman Tuhan ini. Ada banyak anak Tuhan hancur, gagal, kalah dalam kehidupan. Bukan karena Tuhan gak berkati. Bukan karena Tuhan gak tolong. Tapi gini, kadang kita dibutakan oleh iblis. Kita hidup dalam rasa tertuduh yang besar. Kita hidup dalam dakwaan iblis siang dan malam. Bayangkan siang dan malam dia dakwa kita terus. Kalau kita gak sadar kita adalah orang-orang tebusan Allah. Kita akan kalah dan hancur. Itu sebabnya hari ini kita perlu belajar bahwa, ini saudara kita tulis ya, iblis itu siang malam dia coba untuk terus menjatuhkan kita. Karena begitu kita hidup dalam dakwaan dan kita nggak menang, kita nggak akan mungkin bisa mengerjakan kehendak Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mengerjakan mission in action, kita bersaksi, memberitakan Injil kepada orang kita sendiri aja kalah kehidupan kita. Orang kita juga mungkin berkata gini, saya nggak pantas diselamatkan oleh Tuhan. Saya orang berdosa banget, gimana kita gak akan punya keberanian untuk beritakan Tuhan kepada orang lain. Kalau kita masih hidup dalam rasa bersalah, tertuduh,
terhakimi dengan apapun. Tapi kalau kita hidup dengan sebuah identitas, saya telah ditebus oleh darah anak domba, saya anak Allah yang maha tinggi, kita akan bersemangat untuk memberitakan Injil kepada orang. Katakan amin saudara. Kita akan semangat untuk bersaksi, saksikan pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Kita akan bersemangat, gak perlu didorong-dorong, ada kerinduan, ada kekuatan untuk kita melakukannya. Karena begini, saya sudah ditebus oleh darah domba Allah. Di Alkitab ada sebuah kisah, saya lupa menuliskannya di slide. Boleh dimunculkan Zakaria pasal yang ketiga. Zakaria pasal yang ketiga ayat yang pertama. Saudara boleh catat di handout saudara, itu bagus kisah dalam Zakaria pasal yang ketiga. Saudara, di sana ada sebuah kisah tentang seorang imam besar yang juga didakwa. Coba kita perhatikan. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan siapa? Malaikat Tuhan. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk apa? Mendakwa dia. Ini terjadi sebuah penglihatan. Ini juga gambaran nanti apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat yang kedua. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Ini bukan pembenaran untuk merokok saudara ya. Tapi memang ada puntung juga yang ditarik dari api di sini. Ayat yang ketiga. Adapun kita baca bersama-sama 2-3. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Jadi kenapa si iblis mendakwa, menuduh Yosua? Karena dia apa saudara? Berpakaian kotor katanya. Tapi ini yang dilakukan Tuhan buat kita. Ayat yang keempat. Yang memberikan perintah kepada orang yang melainnya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Saudara bisa baca terus. Sebenarnya nanti di ayat yang ke-8 dia berkata ini gambaran yang akan terjadi. Bagaimana Kristus menebus kita dari semua dosa kita, kekotoran kita, kenajisan kita, pemberontakan kita. Semua hal yang kita lakukan melawan Allah. Ini Tuhan bilang begini, iblis berusaha untuk mendakwa semua mungkin yang kita lakukan yang tidak benar, semua kesalahan kita. Tapi seperti malaikat ini berkata kepada Yosua, tanggalkan pakaian yang kotor, dikenakan pakaian pesta dan berkata sekarang kamu layak di hadapan Tuhan. Kalau saudara baca terus, dia katakan begini, kamu layak di hadapan Tuhan. Bukan karena Yosua bisa menggunakan pakaian yang indah dengan kekuatannya. Tapi gini, karena Tuhan yang menggantikannya. Waktu kita hidup dalam penebusan Kristus, waktu kita terus hidup dalam iman kepada Kristus, darah Yesus selalu sanggup untuk menguduskan, menyucikan, dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Alkitab dalam Ibrani berkata gini, Tuhan lebih besar daripada tuduhan-tuduhan hati nurani kita. Siapa di antara saudara yang tidak pernah berbuat dosa dan enggak pernah berbuat salah? Siapa yang sering dikecewakan? Coba angkat tangan. Yang sering dikecewakan. Ada yang angkat tangan? Kalau ada yang angkat tangan saya mau tanya, apakah saudara pernah mengecewakan orang? Jangan-jangan bukan cuma pernah. Banyak. Kalau saudara saya tanya, siapa kita yang sering disakiti, kita akan angkat, tapi pernah gak kita menyakiti orang? Mungkin lebih banyak kita nyakiti orang daripada kita disakiti orang. Amin. Tapi ini luar biasanya, kalau kita hidup dalam darah anak domba Allah, makanya kita berkata gini, siapa mereka ini orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, saudara-saudara kita yang mendahului kita, mereka telah mengalahkan iblis oleh darah anak domba Allah. Itu sebabnya hari ini, apapun yang sedang kita alami hari ini, bangun kesadaran ini, saya telah ditebus oleh darah anak domba Allah. Supaya kita punya keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dengan hati nurani yang berani. Amin saudara. Bukan karena kita benar, tapi karena gini, darah itulah yang telah menguduskan dan membenarkan kita. Itu sebabnya di dalam, saudara tahu di dalam 1 Petrus dikatakan, 1 Petrus 1 ayat 18-19, kamu ditebus, kamu dibayar bukan dengan emas dan perak. Tapi apa saudara? Dengan darah yang mahal. Itu darah anak domba Allah. Itu sebabnya juga sebenarnya di dalam
Saya ingin kita baca Kolose saja. Di Kolose di sini dikatakan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni apa saudara? Segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Itu fakta bahwa harusnya begini, kita memang harusnya didakwa, kita harusnya dihukum. Tapi puji Tuhan itu telah dihapuskan, semua surat hutang, semua dakwaan telah dihapuskan. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Waktu darahnya tertumpah, maka gini, semua surat hutang kita, dakwaan yang harusnya menghukum kita, itu telah dihapuskan dan kita dibenarkan. Katakan amin saudara. Jadi hari ini, jadilah suami, istri, anak muda, orang tua yang kita nggak perlu hidup lagi dalam dakwaan, tuduhan, penghakiman dari iblis. Supaya kemudian gini kita sadar kita telah ditebus, semua dakwaan-dakwaan untuk kita itu telah dihancurkan, dipakukan di kayu salib dan dikuduskan oleh darah domba Allah. Amin. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Seperti Yesus menang, Dia telah berikan kemenangan kepada kita. Amin. Kita adalah orang menang. Yang kedua, yang terakhir, poin yang kedua saudara. Dengan apa sih kita bisa mengalahkan iblis di akhir zaman? Mari kita baca 2-3. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Oleh perkataan kesaksian, ternyata ini sebuah senjata saudara. Jangan remehkan perkataan kesaksian yang bisa keluar dari mulut saudara. Karena ternyata Tuhan taruh itu dalam mulut kita sebagai senjata untuk mengalahkan kuasa iblis. Mengalahkan penguasa-penguasa dunia ini. Itu ternyata gini, ada dalam mulut kita. Coba bilang kiri kanannya, dalam mulutmu ada senjata yang mengalahkan kuasa kegelapan. Amin saudara. Pernahkah saudara sadar bahwa ternyata gini, Tuhan sudah taruh itu di mana? Di mulut kita. Karena kita berkata oleh darah anak domba Allah dan oleh perkataan kesaksian mereka. Itu sebabnya waktu Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus datang untuk mengurapi kita menjadi saksi Allah. Dalam kisah 1 ayat 8 dia berkata, kita baca 2-3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa saudara? Saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kenapa yang pertama kali waktu murid-murid penuh Roh Kudus mereka berbahasa lidah kata Alkitab? Kenapa? Karena gini, yang pertama kali Tuhan kuduskan mulut kita, supaya gini, dari mulut kita keluar kesaksian-kesaksian yang akan mengalahkan kuasa kegelapan. Amin. Pertanyaan yang perlu kita refleksikan pagi hari ini, perkataan apa yang keluar dari mulut saya dan saudara? Sungut-sungutkah? Perkataan dakwaankah terhadap orang lain? Penghakimankah? Apa yang keluar dari mulut kita? Sebenarnya kita sudah diurapi oleh Tuhan, kita dipilih, diurapi, kita ditebus. Dia taruh kuasa itu dalam mulut kita supaya apa? Supaya kita bisa menjadi saksi dan bersaksi. Dengan kesaksian kita bisa mengalahkan kuasa kegelapan. Kita bisa menyampaikan kabar baik, menyampaikan pertolongan Tuhan. Saudara mungkin berkata gini, Pak saya bukan penginjil, saya gak bisa khotbah. Saksikan tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Cukup buat orang lain. Bagikan tentang Yesus, bagikan apa yang dikerjakan, bagikan pengampunannya, bagikan bagaimana kita menang atas rasa bersalah, dakwaan dari iblis. Itu memerdekakan banyak orang. Jangan cuek. Saudara saya ingin kita lihat ya, waktunya tak banyak lagi, teruslah bersaksi dan selamatkan sebanyak mungkin jiwa. Ini yang Alkitab tulis dalam Wahyu. Ini tadi yang saya kutip di awal. Coba kita baca bersama-sama Wahyu 12 ayat 2b, 2-3. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Jadi dia datang dengan geram yang dahsyat untuk menghancurkan, membinasakan kita. Lalu apa katanya? Karena ia tahu. Coba bilang sama-sama, ia tahu. Siapa yang tahu ini saudara? Iblis tahu. Apa yang iblis tahu? Waktunya sangat singkat. Pertanyaannya, apakah kita masih sadar waktunya sudah apa saudara? Singkat.
Kalau waktunya sudah singkat, ini waktunya kita habis-habisan. Kalau sudah dalam pertandingan, ini seperti ini injury time. Kita ada di injury time. Di injury time itu semua tim biasanya akan mengeluarkan semua yang terbaik. Di injury time, semua pemain coba untuk mengeluarkan semua potensi yang terbaik, perjuangan terakhirnya. Karena dia tahu gini, setelah selesai udah gak bisa bikin apa-apa lagi. Kita sudah ada di injury time, waktunya sangat singkat, kita ada di akhir zaman. Iblis berusaha dengan dahsyat katanya, dia datang dengan geram yang dahsyat, dia bekerja lebih keras. Dia coba lakukan, dia coba untuk menyesatkan banyak orang, membinasakan banyak orang. Di gereja hari ini banyak pengajaran-pengajaran yang mulai untuk begini, Yesus bukan jalan satu-satunya, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Mungkin itu lebih gampang untuk kita antisipasi. Tapi ada banyak yang coba iblis lakukan. Dia buat kita supaya gini, kita lupa untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Supaya nanti waktu kita dipanggil Tuhan, kita gak melakukan apa-apa dalam hidup kita. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini menggugah hati kita. Ini waktunya gak lama lagi. Waktunya sudah singkat. Ini yang saya bilang, iblis tahu waktunya singkat. Dia bekerja lebih keras, tapi sayangnya banyak anak Tuhan. Kita pikir waktunya masih panjang. Kita pikir gini, masih ada waktu, masih banyak waktu. Waktunya sudah singkat. Yuk saudara, apa yang kita bisa lakukan di waktu yang singkat ini? Di dalam Amsal, dia berkata gini, mari kita baca bersama-sama. Ini ayat yang terakhir, 2-3. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju pemancungan. Mungkin orang-orang yang sedang diangkut untuk dibunuh, dibinasakan ini adalah ada keluarga kita, ada teman kita, mungkin tetangga-tetangga kita. Pertanyaannya, apakah kita pernah berdoa buat mereka? Apakah kita pernah datang untuk memberitakan kabar baik buat mereka? Pernahkah kita menyaksikan tentang Tuhan kepada mereka? Waktunya gak banyak, waktunya sangat singkat kata Alkitab. Tapi saya berdoa supaya di bulan misi ini saudara, kita mulai membangun sebuah kesadaran bahwa gini, gak banyak lagi waktu. Kalau ada waktu untuk saudara bisa bersaksi, saudara tahu itu masih jauh dari Tuhan, dia sedang menghadapi banyak masalah, ceritakan tentang Tuhan buat dia. Boleh tim musik naik ke depan. Biar ini menjadi perenungan kita. Tuhan gak cari orang yang hebat, cari orang yang mampu. Tuhan cari orang yang mau hari ini. Tuhan gak pernah tertarik untuk memakai orang-orang yang sudah full dengan skill. Dia cari orang-orang yang punya hati, yang mau untuk diutus, mau untuk dipakai oleh Tuhan. Percayalah, mungkin kita berkata, aku gak punya karunia, aku gak pintar. Tapi justru dalam semua kelemahan kita, Tuhan mau panggil dan pakai kita untuk bersaksi bagi banyak orang. Amin saudara. Maukah kita mau menanggapi panggilan Tuhan? Hari ini iblis berusaha dengan keras, dia kerja ekstra, dia lembur mungkin. Supaya lebih banyak orang bisa dibinasakan. Mungkin ada teman-teman kita, bahkan ada yang kecewa mungkin dengan gereja. Ada yang kecewa dengan hamba Tuhan, dengan pendeta. Ada yang kecewa, ada banyak hal mungkin yang iblis coba untuk lakukan, mendakwa, mengintimidasi, memanipulasi. Pernahkah kita terbeban untuk beritakan Tuhan kepada mereka? Saksikan tentang kasih Tuhan buat mereka. Maukah kita berkata hari ini, Tuhan ini aku, utus aku Tuhan. Tuhan ini aku, pakai aku. Waktunya gak banyak saudara. Saudara boleh bekerja. Ini yang saya renungkan hari-hari ini. Yang seringkali membuat kita lupa untuk mengerjakan kehendak Tuhan adalah kita dibuat sibuk oleh iblis. Kita sibuk untuk semua hal yang memenuhi hati dan pikiran kita. Tapi kita lupa bahwa suatu kali waktu kita dipanggil oleh Tuhan, pencapaian, karir, kekayaan kita, Tuhan gak tertarik dengan itu. Tuhan punya segalanya saudara. Bahkan kalau engkau diberkati Tuhan itu datang dari Tuhan juga. Tapi yang Tuhan mau hari ini di tengah-tengah kesibukanmu, di tengah-tengah pekerjaan, karir, bisnis, usaha, pelayanan. Tuhan mau gini, mau gak kita masih terbeban buat orang lain?
Minimal kita nggak cuek sama jiwa-jiwa yang sedang menuju kepada kebinasaan. Tuhan bilang gini, bebaskan mereka yang sedang diangkut untuk dibunuh. Kalau mereka mati, kemana mereka akan pergi? Bagian kita hanya begini, sampaikan tentang Tuhan. Mereka yang putuskan. Suatu kali Tuhan akan berkata gini, kalau kau tahu saudaramu menuju kepada kebinasaan dan engkau diam, itu akan diminta pertanggungjawaban daripadamu. Tapi kalau engkau sudah menyampaikan apa yang benar dan dia tetap hidup dalam kesalahannya, itu balik kepada orang tersebut. Saya berdoa supaya kita sebagai gereja Tuhan hari ini kita bawa hidup kita kepada Tuhan dan berkata gini, pakai aku Tuhan untuk menjadi saksimu, memberitakan Kristus, kebaikan Tuhan bagi jiwa-jiwa yang sedang binasa hari ini menuju kepada pembantaian. Biar mereka dapatkan anugerah. Sama seperti kita dapat anugerah, mereka juga dapatkan anugerah. Mari kita berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan.